Ribuan warga berebut gunungan telur asin hingga saling dorong dalam tradisi sedekah bumi di Desa Cinyawang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam sekejap, 1.500 telur asin ludes di serbu warga. Warga yang beruntung bisa mendapatkan 20 hingga 30 butir telur asin. Gimana rasanya, senang gitu, rame-rame sama teman-teman semua gitu. Rame-rame gitu, senang. Dapat banyak telurnya tadi? Hah? Dapat banyak telurnya? Iya banyak, saya nggak dapat yang lain-lain, maunya telur asin aja. Tradisi sedekah bumi rutin digelar setiap tahun sebagai wujud rasa syukur warga atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Desa Cinyawang merupakan sentra peternakan itik dan penghasil telur itik. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Warga berlarian panik dan ketakutan, berusaha menyelamatkan diri saat hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Kamis petang. Bahkan kamera amatir warga merekam detik-detik warung sekaligus rumah warga terangkat diterjang puting beliung. Sementara puluhan bangunan lainnya ambruk dan rusak berat, angin juga menumbangkan pohon. Puting beliung juga berimbas pada padamnya listrik, membuat evakuasi terkendala. Kalau korban jiwa sejauh ini belum ada laporan, namun korban bangunan yang roboh akibat angin puting beliung ini, untuk Kampung Ampi saja lebih kurang ada sekitar 20 bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Selain Kecamatan Tanah Luas, sejumlah kecamatan lainnya di Aceh Utara juga mengalami bencana yang sama. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sejumlah warga menghadang seorang anggota Babinsa Koramil Semarang Selatan yang akan mencegah warga membuka lahan parkir di sekitar Bendungan Pleret. Warga berdalih jika mereka dilarang membuka lahan parkir, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Warga juga menolak pihak Babinsa yang akan mensosialisasikan bahaya bermain perosotan di Bendungan Pleret. 8 warga diduga provokator yang mengintimidasi aparat diperiksa. Mereka mendapatkan sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Bahwasanya video ini kami buat atas klarifikasi permintaan maaf kami atas tujuan dan larangan bermain selancar Sungai Pleret karena dapat membahayakan warga, dan kami mengakui bahwa tindakan kami itu salah. Sebelumnya Bendungan Pleret ini viral dijadikan arena seluncuran terutama pada saat bendungan surut. Karena dasar bendungan licin ditumbuhi lumut, seringkali memakan korban terpeleset. Aparat telah mensosialisasikan bahaya bermain seluncuran di Bendungan Pleret. Saat ini warga dilarang bermain seluncuran di area mercu dan sekitar pintu air Bendungan Pleret. Terlebih dalam seminggu 3 anak-anak yang bermain seluncuran nyaris tenggelam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. 107 guru honorer di Jakarta di PHK. LBH Jakarta buka pos pengaduan guru honorer korban pecat massal. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Sebuah ruko di Duren Sawit, Jakarta Timur diduga dijadikan tempat modus penipuan lowongan kerja. Para pelamar kerja dipaksa menyetorkan uang hingga jutaan rupiah. Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa sebuah ruko yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini viral lantaran menjadi lokasi aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang kondisinya saat ini sudah sepi, tidak nampak adanya aktivitas baik dari dalam maupun juga dari luar ruko. Di mana dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga ini menyebut bahwasanya
ruko ini sudah dikosongkan sejak sepekan belakangan. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebelumnya ini memang ramai sekali dari para pelamar kerja yang melakukan lamaran pekerjaannya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, bahwa mereka ini menargetkan masyarakat atau juga para pelamar kerja dari luar kota Jakarta. Lantaran ini juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa para pelamar kerja ini dipaksa untuk menyetorkan uang sejumlah uang begitu, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk bisa diterima kerja di tempat kami melaporkan saat ini. Bahwa dari informasi yang kami terima juga bahwa para pelamar kerja ini dijanjikan sejumlah pekerjaan mulai dari supir maupun juga hingga pekerjaan di logistik begitu, untuk bisa bekerja di sini, namun harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu untuk modus penipuan ini tersebut. Di mana dari informasi kami dapatkan juga hingga saat ini pihak aparat kepolisian belum menerima adanya laporan kasus penipuan ini, namun dari aparat pihak kepolisian ini masih terus menunggu laporan yang diadukan oleh masyarakat dan baru nantinya akan melakukan tindak lanjut di tempat kami melaporkan saat ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat Eri Nugraha, iNews melaporkan. Dugaan penipuan modus lowongan kerja viral di media sosial. Para pelamar kerja yang datang dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang agar mereka diterima bekerja. Penipuan nggak? Mintain nominal, tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas gitu kan, buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. HRD-nya udah kayak polisi. Minta 300 nggak ada. Saya bilang 200 nggak ada. 100 ada ini 50.000 kata saya kan, kalau kan 100.000 aja katanya, udah nggak apa-apa katanya. Kemarin saya di sana juga tuh di Batang Merah. Polres Jakarta Timur sudah mendatangi ruko yang viral diduga melakukan penipuan lowongan kerja. Namun ruko dalam kondisi kosong. Polres Jakarta Timur meminta pelamar yang dirugikan untuk melapor. Sudah viral, maka langkah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur yaitu melakukan pengecekan di TKP dan didapat bahwa ruko yang dimaksudkan adalah sampai saat ini kosong, tidak berisi. Maka kami juga sudah menanyakan saksi-saksi yang di sekitar TKP, menyatakan bahwa memang ada kegiatan interview beberapa orang yang pelamar yang ingin mencari pekerjaan. Cuaca dingin terjadi di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, ribuan bibit ikan lele mati akibat cuaca ekstrim siang dan malam hari. Cuaca dingin juga mengakibatkan munculnya embun es di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ribuan bibit ikan lele mati akibat cuaca dingin atau bediding di Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pemilik kolam mengaku ada 2.700 bibit lele mati mendadak akibat cuaca dingin ekstrim di malam hari dan panas menyengat di siang hari. Langsung mati banyak sekali. Saya ambil, sorenya nggak ada tanda-tanda. Tadi tahu-taunya pagi. Selain cuaca dingin, kematian ikan lele akibat penyakit dan kualitas air yang buruk. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Cuaca dingin juga memicu munculnya fenomena embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah selama 3 hari berturut-turut beberapa hari lalu. Namun saat ini embun es di kawasan objek wisata Dieng mulai mencair. Beberapa wisatawan pun mengaku kecewa tidak bisa melihat fenomena embun es di sekitar Candi Arjuno Dieng. BMKG menyebutkan suhu dingin di sejumlah daerah akibat posisi matahari yang berada di utara Khatulistiwa. Akibatnya di daerah selatan Khatulistiwa lebih sedikit terpapar matahari. Ya, dari pantauan kami yang suhunya berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius itu adalah di wilayah Indonesia, rata-rata di Indonesia bagian selatan, ekuator. Seperti di wilayah dari mulai Jawa, sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kemudian juga wilayah-wilayah yang tadi saya katakan memiliki penerimaan radiasinya sudut datangnya lebih jauh gitu ya, karena posisi matahari yang berada di belahan bumi utara. BMKG mengimbau masyarakat waspada datangnya musim kemarau yang memicu kekeringan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah viral isu razia barang impor yang menyasar pedagang ITC Mangga 2 dan membuat kepanikan, pedagang barang impor mengaku kebingungan. Kita bergabung dengan rekan Reza Helmi di lokasi. Ya Reza, bisa diceritakan bagaimana kebingungan para pedagang di sana saat ini? Oke David, kalau bicara kebingungan hari ini sepertinya tidak ada, karena saya bisa sambil lihat barang-barang dengan tenang di sini. Kalau memang info yang mungkin David dan juga pemirsa lihat kemarin sempat viral begitu ya, video toko-toko tutup begitu takut karena ada informasi mengenai razia barang impor. Nah ini ternyata informasinya sampai saat ini tidak benar dan sudah dibantah begitu, bahwa tidak ada razia barang impor sama sekali. Yang ada adalah pengecekan barang impor yang nantinya akan dilakukan oleh Satgas yang kebetulan baru dibentuk oleh hari ini. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana kebingungan atau kebingungan, keriuhan gitu, keramaian yang terjadi pada kemarin, saya langsung berbicara dengan salah satu perwakilan pedagang di sini. Ada Ibu Hana yang akan bercerita. Ibu Hana, informasinya kan dari pedagang mendapatkan WhatsApp begitu ya, katanya mau ada razia. Seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, pas waktu kita dengar razia ya kita panik ya. Panik, apalagi dibilang razia import ya. Nah, kalau barang-barang import ya, barang-barang import hampir sebagian kita kan barang import. Biasanya kita nggak tahu yang mana ilegal, mana yang nggak ilegal, kan kita nggak tahu. Jadi kita, yang penting kita beli, jual gitu aja. Pas dibilang udah barang import, ya kita pada panik semua lah. Akhirnya sebagian ada yang tutup. Sebagian tutup. Nah, ini kalau misalnya Ibu sendiri ngerasa bingung nggak sih? Karena kalau dibilang razia barang impor kan seharusnya ke distributor, bukannya penjual. Iya, sebenarnya itu yang kita bingung. Kita pedagang doang. Seharusnya kalau memang ini, kalau kita bilang dari pusatnya lah ya. Kalau memang itu kalau memang dibilang ilegal gitu ya, kenapa bisa dikeluarkan gitu kan? Kita hanya pedagang, kita nggak tahu itu barang ilegal apa, kita nggak tahu gitu. Nah, ini kan sebentar lagi akhir pekan, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu biasanya rame pedagang pembeli datang ke sini. Ini berarti bisa dipastikan bahwa tidak ada razia dan juga aman untuk belanja ya? Kebetulan kita memang hari Senin kita panik ya sampai Selasa. Tapi hari Selasa dari manajemen akhirnya pada turun, dan hari Rabu kita dapat benar-benar bahwa aman. Ya. Jadi kan sekarang udah Jumat nih, Jumat Sabtu Minggu berarti aman untuk belanja di sini ya? Karena memang aman karena udah langsung memang dari pengelola yang terkait ya, bilang bahwa memang aman. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu sampai selamanya semoga aman. Oke, sudah diklarifikasi bahwa informasi itu nggak benar dan juga bisa berbelanja dengan tenang nantinya di sini. Jadi memang kita tunggu saja bagaimana tugas dari Satgas ini, karena Satgasnya baru akan dibentuk atau diresmikan pada hari ini. Kembali ke David. Ya Reza, syukurlah bahwa memang ternyata ini masih atau sudah bisa berdagang kembali ya, karena ekonomi harus berputar. Terima kasih Reza Helmi. Ya, pemirsa, pemerintah memilih untuk membentuk Satgas memberantas mafia impor ilegal. Satgas dibentuk mulai hari ini dan akan bekerja selama 1 tahun ke depan. Lalu siapa saja yang ada di dalam Satgas tersebut? Nah ini dia Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung Polri, Kadin hingga Bea Cukai. Satgas dibentuk mulai hari ini dan punya setumpuk tugas. Mulai dari merazia toko yang menjual barang impor ilegal, penelusuran asal barang hingga penegakan hukum dan pemberian sanksi. Satgas Impor Ilegal akan memperketat pengawasan jalur tikus di ribuan pelabuhan kecil. Ya, impor ilegal makin marak dan nilainya mencapai bahkan miliaran dolar per tahun. Indikasi impor ilegal ini diketahui setelah membandingkan data impor BPS yang ternyata tidak sama dengan data negara asal. Sementara 7 jenis produk impor ilegal yang terbanyak diantaranya tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, aksesoris hingga alas kaki. Nah, untuk mencegah banjir impor ke 7 produk tersebut, pemerintah juga berencana menaikkan pajak impor hingga 200%. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Merasa masih menjadi istri sah, seorang wanita di Pringsewu, Lampung melaporkan suaminya yang menggelar pesta perceraian. Sang suami mengaku telah mentalak istrinya setelah sekitar 5 bulan menikah. Natalia Diah mendatangi Mapolda Lampung melaporkan suaminya yang beberapa waktu lalu menggelar pesta perceraian.
Didampingi kuasa hukumnya, Natalia melaporkan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh suaminya Rian Maulana karena telah menyebarkan video pesta perceraian. Padahal Natalia merasa masih menjadi istri sah Rian. Akibat pesta perceraian yang digelar suaminya membuat kontrak kerja Natalia dibatalkan. Salah satunya beberapa job saya di-cancel dari pihak penyelenggara job, jadi saya di-cancel dan saya tidak bisa bekerja lagi. Penyidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Lampung masih mendalami laporan yang dilayangkan oleh Natalia. Sebelumnya Rian menggelar pesta perceraian besar-besaran 15 Juli lalu di Pringsewu, Lampung. Rian menyatakan telah mentalak istrinya setelah sekitar 5 bulan menikah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews, melaporkan. Pemirsa, aliran sungai sepanjang 500 meter lebih dipenuhi sampah hingga menghambat aliran air di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sampah diduga berasal dari warga yang biasa membuang sampah sembarangan. Tumpukan sampah menutupi aliran sungai di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Sungai tampak hitam pekat serta mengeluarkan aroma tidak sedap, terlebih saat musim hujan. Bahkan tinggi tumpukan sampah kini sejajar dengan jalan permukiman. Akibatnya, sungai kini tak lagi bisa dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi. Permasalahan sampah ini sudah terjadi sejak 7 tahun lalu. Dampaknya kalinya enggak jalan, banyak sampah bukan dari masyarakat juga, dari ujung laut juga bisa. Ujung laut itu ke sini Pak, kalau banyak air itu Pak. Tidak ada pengerukan kali sehingga akhirnya mengendap air yang dari laut itu, sehingga akhirnya jadi dangkal itu. Sudah puluhan tahun lah, bukan hanya 7 tahun. Warga berharap Pemda membangun tempat pembuangan sampah untuk masyarakat, sementara pihak desa mengingatkan warga agar tidak membuang sampah di aliran sungai. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Tren operasi plastik di kalangan artis makin menjamur dengan biaya puluhan juta hingga miliaran rupiah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar iNews Siang. Sebanyak 107 guru honorer SD hingga SMA di Jakarta di PHK. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Menindaklanjuti pengaduan guru honorer korban pemutusan kerja, LBH Jakarta membuka posko pengaduan. Dari 107 guru honorer yang dipecat, sebelumnya mengajar di sejumlah sekolah di 5 kota madya Provinsi Jakarta. Pola pemecatan dilakukan dengan cara berbeda, diantaranya menggunakan formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan kembali mempekerjakan guru honorer sebagai tenaga pembantu bidang pendidikan. Kami memutuskan untuk membuka pos pengaduan agar memfasilitasi siapapun guru honorer atau bahkan orang tua murid maupun murid yang terdampak dari kebijakan cleansing ini untuk datang ke sini atau nanti mengisi formulir pengaduan. Sementara itu PLT Kadisdik Jakarta Budi Awaludin membantah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer. Menurutnya 107 guru honorer tersebut ditertibkan karena keberadaannya dinilai tanpa seleksi yang jelas dan tidak terdaftar di Padpodik. Mereka diangkat oleh kepala sekolah ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas gitu loh ya, dengan subjektivitas mereka dan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kami sudah informasikan dari jauh hari. Pemirsa, praktek pungutan liar kepada wisatawan kembali terjadi di lokasi wisata di Indonesia. Kali ini pungli terjadi di destinasi wisata Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang mencapai 18,25 miliar per tahun. Kementerian Pariwisata
Ekonomi Kreatif Kemenparekraf buka suara soal temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat. Tidak tanggung-tanggung jumlah pungli mencapai 18,25 miliar rupiah per tahun. Kemenparekraf akan segera menerapkan sistem digitalisasi untuk memberantas pungli di Raja Ampat. Mungkin menurut saya digitalisasi salah satu solusi ya. Karena kalau sudah digitalisasi kan bisa dibayarkan itu jelas kepada siapa, besarannya berapa, dan sebelum keberangkatan juga. Jadi salah satunya menurut saya digitalisasi dan tentunya pengawasan. Pungli di kawasan wisata Raja Ampat harus segera ditindak tegas karena dapat mengganggu aktivitas salah satu lokasi wisata terbaik di Indonesia ini. Tim Liputan iNews melaporkan.